Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan meringkas bab 9 yaitu tentang konflik dan organisasi, mata kuliah perilaku organisasi. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata lain, yaitu concrete, yang memiliki arti kata saling memukul. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya atau karena adanya perbedaan status, nilai, persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Selanjutnya, pandangan tentang konflik dalam perkembangannya. Terdapat 3 pandangan tentang konflik terjadi dalam organisasi, yaitu yang pertama, traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Yang kedua, behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Ketiga, interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja. Selanjutnya, konflik fungsional dan disfungsional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Dampak konflik fungsional dan disfungsional dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsional konflik merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Konflik dapat menjadi sebuah pergerakan untuk peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu bagian A, menggerakkan dan merangsang kreativitas. Bagian B, mendorong terjadinya inovasi. Bagian C, mendorong pencarian solusi. Bagian D, meningkatkan minat dan keingintahuan. Bagian D, mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagian F, meningkatkan prestasi. Contoh adanya 2 departemen dalam sebuah perusahaan yang memperdebatkan cara yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Kedua, disfungsional, konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Hasil disfungsional konflik sebagai berikut. Yang A, memunculkan ketidakpuasan. B, menghambat komunikasi. C, mengurangi kekompakan kelompok. D, adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominasi sehingga mengancam keberlangsungan organisasi. E, menimbulkan sikap putus asa. F, saling menjauhkan. Proses konflik. Untuk memahami konflik, maka dapat dijelaskan dari proses konflik terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, potential obfuscation of incompatibility, potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahapan pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meski kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik atau memunculkan peluang terjadinya konflik. Sumber-sumber konflik dapat disebabkan oleh yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang kurang baik dapat menjadi sumber konflik sehingga terjadi kesalahpahaman antara sesama anggota organisasi. Kedua, struktur merupakan tuntutan pekerjaan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan antara kelompok. Ketiga, variabel kepribadian berisi sistem nilai individu dan tipe kepribadian seperti sifat, kepribadian, dan karakter yang menyebabkan ketidaksukaan pribadi atau individu lain dapat menjadi potensi munculnya konflik seperti kepribadian yang emosional, otoriter, dan sebagainya. Kedua, cognition atau personalization, cognition dan personalisasi
Jika di tahapan pertama muncul kondisi yang bersifat negatif, maka pada tahap kedua akan didefinisikan sesuai persepsi pihak yang sedang konflik. Tahapan ini yaitu tahapan di mana isu-isu konflik didefinisikan, dicari jalan keluarnya sehingga konflik terselesaikan. Ketiga, intention atau maksud. Tahapan ini di mana mulai memberikan tindakan atas konflik. Konflik dapat menjadi bertambah parah dikarenakan adanya kesalahan maksud dari pihak lain. Ada 5 maksud dalam penanganan konflik yaitu yang A. Dominan. Dominasi yaitu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperdulikan dampak pada pihak lain dalam konflik tersebut. Kedua, kolaborasi yaitu orang yang ingin memuaskan keinginan semua pihak yang berkonflik dan dengan tulus mencari solusi yang dapat memuaskan semua orang. Yang C. Penghindaran, yaitu keinginan untuk menarik diri dari konflik atau menekankan konflik. D. Akomodasi, yaitu orang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pihak lain, mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Yang terakhir, kompromi, yaitu situasi di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengalah atau mengorbankan sesuatu. Bagian 4. Perilaku. Tahapan keempat yaitu pernyataan, aksi dan reaksi yang dibuat masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik seperti membuat pernyataan, tindakan, dan reaksi balik. Kelima, outcomes atau hasil. Tahapan kelima adalah konsekuensi yang dihasilkan dari konflik. Hasil dapat bersifat fungsional maupun difungsional. Hasil konflik bersifat fungsional artinya bahwa hasil dari konflik yang berakibatkan perbaikan kinerja individu, kelompok maupun orang lain. Jenis konflik dalam organisasi. Konflik organisasi terjadi beberapa tingkat dan muncul dalam bentuk berbeda. Bagian pertama, konflik interpersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik muncul karena yang A. Ancaman terhadap nilai-nilai dasar orang tersebut. B. Karena perasaan diperlakukan tidak adil oleh organisasi atau dari berbagai sumber sosialisasi dan kontradiktif. C. Karena seseorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dianggap ilegal atau tidak etis. D. Karena adanya tekanan peran ekspektasi dari luar dirinya yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. E. Karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Bagian 2. Konflik antarpersonal merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Ketiga, konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antara kelompok antara lain disebabkan karena A. Ketergantungan kerja. Perbedaan tujuan. C. Perbedaan persepsi berkaitan dengan perbedaan sikap. D. Konflik yang muncul disebabkan adanya batasan tanggung jawab dan tujuan yang tidak jelas. Keempat, konflik intraorganisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. 5. Konflik antarorganisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya, adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor maupun pelanggan. Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di mana dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Negosiasi muncul karena adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan.
Selanjutnya, strategi negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Tujuan dari negosiasi distributif adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang atau kalah. Kedua, negosiasi integratif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atau hasil negosiasi. Negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dapat menciptakan pemecahan masing-masing, sehingga masing-masing perundingan mendapatkan keuntungan kemenangan. Model dari negosiasi memiliki 5 langkah antara lain sebagai berikut. 1. Persiapan dan perencanaan. Dalam proses negosiasi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan. Hal-hal tersebut antara lain: A. Dasar munculnya konflik. B. Faktor pendorong konflik diselesaikan di meja perundingan. C. Pihak yang terlibat dalam konflik. D. Persepsi masing-masing pihak tentang konflik. E. Tujuan dari negosiasi. Selanjutnya, informasi yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi negosiasi mengenai pihak lain adalah: A. Apa yang pihak lain inginkan. B. Seberapa besar pihak lain bertahap dengan keinginan mereka. C. Hal yang penting bagi mereka. D. Hal yang ingin mereka selesaikan. 2. Penentuan aturan dasar persiapan dilakukan dengan mengembangkan strategi pada tahapan awal, dengan menentukan prosedur dan aturan-aturan mengenai perundingan dengan pihak lain dalam negosiasi seperti: A. Tim yang melakukan perundingan. B. Lokasi tempat perundingan. C. Waktu yang melakui perundingan. D. Batasan masalah dalam perundingan. E. Prosedur yang harus dilakukan jika tidak menemukan kesepakatan. F. Dalam tahapan ini, setiap tim dapat mendiskusikan tuntutan awal mereka. 1. Penjelasan dan pembenaran. Setiap pihak akan melakukan pemaparan, penguatan, klarifikasi, mempertahankan dan menjustifikasi tuntutan awal mereka. 2. Tawaran-menawar. Pemecahan masalah tawar-menawar dilakukan dalam proses perundingan untuk mencapai sebuah solusi yang berguna bagi kedua belah pihak, dan pada tahap ini kedua belah pihak melakukan sebuah konsekuensi atau kontrak. 3. Penutupan dan pelaksanaan. Langkah terakhir dalam negosiasi adalah melakukan persetujuan dan memformalkan kesepakatan yang telah dicapai serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan pengawasan. Perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam negosiasi, perlunya sikap dan suasana positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa sifat yang mempengaruhi hasil. Yang pertama, kepribadian dalam negosiasi. Sifat seseorang dalam negosiasi akan berpengaruh terhadap hasil dari negosiasi tersebut, seperti sikap introvert seringkali gagal dibandingkan dengan sikap yang introvert. Sikap yang menyenangkan dan suasana hati dapat mempengaruhi proses negosiasi. Kedua, perbedaan genre. Sikap dalam bernegosiasi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Ketiga, perbedaan budaya gaya dalam bernegosiasi dipengaruhi oleh budaya dan kultur. Perbedaan budaya dianggap mempengaruhi jumlah dan tipe persiapan negosiasi, teknik yang digunakan, dan kapan negosiasi itu akan dilakukan. Selanjutnya, negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi tidak selamanya berlangsung antara kedua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi dapat juga melibatkan pihak ketiga sejak awal dilakukannya negosiasi. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator.
Mediator, penengah, merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang fungsi memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan dan saran alternatif sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai fasilitator. Kedua, arbitrator atau wasit merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan. Arbitrator memiliki kewenangan untuk mendiktetkan kesepakatan. Ketiga, konsiliator, perujuk, merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembati proses komunikasi antar kedua belah pihak yang bersetegang. Konsiliator tidak memiliki wewenang mempengaruhi hasil negosiasi. Keempat, konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam penyelesaian persoalan, mampu memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antara pihak dibanding isu yang subjektif. Mungkin sekian ringkasan bab 9 saya. Sekian dan terima kasih.